والشكر علينا مدى لله دا. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Saya tidak tahu apakah ini sedih, prihatin, atau sesungguhnya di bala itu terdapat kebijakan Allah yang membuat kita bersyukur. Tapi ada satu kenyataan yang sangat ironis bahwa kalau Anda bukan orang Islam, itu sekarang aman. Kalau Anda Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, itu sekarang minimum di Indonesia itu malah relatif lebih aman daripada kalau Anda orang Islam. Karena Islam ini memecah diri menjadi berbagai macam kelompok dan aliran dan pendapat atau tafsir. Anda boleh cari apakah itu memecah diri atau mungkin netral, terpecah-pecah, atau mungkin dipecah belah oleh suatu kekuatan dan mesin dan sistem dan pelaku-pelaku yang canggih strateginya dan dahsyat metodenya, yang outputnya adalah umat Islam harus tidak menyatu, harus tidak bersatu, harus tidak utuh, melainkan terpecah belah, dan bukan hanya bermusuhan satu sama lain, tapi membenci secara luar biasa atas golongan Islam yang lain. Ini pembicaraan yang sangat panjang dan complicated, tapi mungkin kita bisa mulai dari pemahaman yang sederhana. Umat Islam ini oleh Allah diletakkan di wilayah-wilayah dari bumi yang memiliki kandungan kekayaan yang luar biasa. Islam di banyak negara Timur Tengah, dan Timur Tengah itu adalah pusat minyak, pusat kekayaan yang luar biasa. Belum lagi kandungan emasnya, dan itu terutama di Saudi Arabia. Bahkan air Zam-Zam itu juga kalau suatu hari dikomoditikan itu luar biasa. Karena menurut penelitian air Zam-Zam itu masih akan terus memancar sampai sekitar 300 miliar tahun lagi. Wallahu alam, saya bukan ahli itu semua, tapi saya mendengar atau membaca itu. Juga di Indonesia, mayoritas umat Islam atau negara yang umat Islamnya terbesar adalah Republik yang kita sebut Indonesia ini, entah bagaimana asal-usulnya. Jadi pokoknya kekayaan dunia ini ada di negara-negara Islam. Maka itu menciptakan kecemburuan, iri dan dengki pada semua umat manusia yang di luar negara-negara Islam. Dan Anda tahu sejak revolusi industri, pusat perhatian umat manusia di seluruh dunia adalah persaingan untuk mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya, meskipun itu ditutupi dengan kemajuan teknologi, kecanggihan-kecanggihan di berbagai bidang, tapi intinya adalah bagaimana menguasai minyak, menguasai emas, menguasai kandungan-kandungan tambang dan sebagainya, yang umumnya dan mayoritas ada di Timur Tengah dan terutama Indonesia. Nah, kecemburuan dan niat atau gairah atau nafsu untuk menguasai kekayaan itu menimbulkan pertemuan-pertemuan dari berbagai macam yang berkepentingan di dunia, sehingga sebenarnya sejak 700 tahun yang lalu, kemudian dimatangkan sejak 300 tahun yang lalu, kemudian sempurna hari ini, yang berlangsung adalah bagaimana rakyat dan negara atau kerajaan atau apapun saja bentuknya di tempat-tempat yang kandungan buminya paling kaya ini harus
ditemukan cara untuk merebutnya. Dan cara merebut yang paling efektif semester pertama adalah membuat bangsa itu rapuh, membuat bangsa itu tidak bersatu. Kalau kita shortcut, tarik garis langsung, maka karena Indonesia ini adalah negara yang terkaya di dunia, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam atau kaum muslimin, maka jalan yang terbaik untuk menguasai harta benda Indonesia, juga Timur Tengah sebelumnya, adalah membuat satu gerakan terang-terangan maupun sembunyi, jangan sampai umat Islam tidak terpecah belah di Indonesia. Maka kalau sekarang kita membenci satu sama lain, bertengkar, tidak percaya, curiga satu sama lain, itu adalah output atau hasil dari dunia yang berunding untuk menguasai harta benda kita. Maka sekarang justru yang aman bukan orang Islam. Orang Islam mengancam orang Islam. Kelompok Islam merupakan ancaman bagi kelompok Islam yang lain, sehingga yang bukan Islam malah aman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.